Kita awal informasi pertama pemirsa, ribuan santri dari berbagai pondok pesantren di wilayah daerah istimewa Yogyakarta menggelar aksi solidaritas santri. Aksi itu sebagai bentuk solidaritas atas penganiayaan santri dan mendesak pihak kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut. Ribuan santri yang tergabung dalam Santri Nusantara ini menggelar aksi solidaritas santri memanggil, santri melawan, dan santri menggugat di halaman Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Selasa siang. Aksi digelar menyusul terjadinya kasus penganiayaan dan penusukan santri. Mereka menuntut polisi menangkap dan memproses hukum para pelaku penganiayaan dan penusukan santri yang terjadi di wilayah Prawiro Taman, Yogyakarta. Berikan keadilan untuk korban dan keluarga. Mereka juga menuntut adanya jaminan keamanan di lingkungan masyarakat. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera menangkap semua pelaku, memprosesnya secara hukum, dan menyeretnya ke pengadilan. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Menanggapi aksi ini, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Irjen Pol Suwondo Nainggolan menyatakan pihaknya telah berhasil menangkap semua pelaku penganiayaan, termasuk pelaku penusukan terhadap santri. Kami sudah melakukan penangkapan bersama dengan masyarakat 2 orang, lalu bertambah menjadi 3 orang, lalu dari 5 orang ini kami dapat siapa yang memberikan mereka mengumpulkan mereka tadi malam ketangkap jam 18.00. Dan yang lebih alhamdulillah pelaku yang melakukan penusukannya tertangkap tadi malam jam 23.00. Ini semua karena Gusti Allah, doa dari para santri dan tentunya para romo-romo kiai-kiai kita. Selain itu, dalam aksi ini mereka juga mendesak pemerintah meninjau ulang dan merevisi peraturan daerah tentang pengendalian, pengawasan minuman beralkohol, serta pelarangan minuman oplosan agar lebih efektif dalam mencegah tindakan kriminal. Dari Yogyakarta, Kunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil dinas Camat Baito, Konawe Selatan yang kerap ditumpangi Guru Supriyani selama menjalani proses hukum diduga ditembak orang tak dikenal usai sidang pembacaan eksepsi. Peristiwa diduga sebagai bentuk teror terhadap Supriyani yang dituduh menganiaya anak polisi. Mobil dinas Camat Baito diduga ditembak orang tidak dikenal usai sidang kedua Guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin kemarin. Mobil yang kerap digunakan Guru Supriyani ini diduga ditembak di depan SD Negeri 3 Baito. Saat ditembak, mobil minibus berplat merah ini dikemudikan Kasih Pemerintahan Kecamatan Baito sekaligus PJ Kades Ahuang Guluri saat hendak menuju kantor kecamatan. Ada insiden, ini mobil dinas camat yang biasa juga dipakai, tapi tadi itu ditembak. Nah, ini yang kami lagi identifikasi dia tembak, tapi waktu ditembak ini bukan Pak Camat yang bawa, ada kepala desa yang bawa. Sepulang dari sidang, kami lagi makan, Pak Desa Huang Gluri pulang di rumahnya, sekitar 1 jam berselang, beliau balik, saya lagi duduk-duduk di aula, situ di tribun, kemudian Pak Herman menelpon, katanya mobil ada yang terkena peluru. Tapi saya belum bisa pastikan peluru apa, makanya kami langsung ke sana. Kita dapat informasi, satu ke TKP, saya lihat ini semua. Jadi untuk sementara tunggu idem dari Polres. Ya. Untuk sementara saya. Mobil ini mau dibawa kemana ini? Oh, di Polsek dulu. Polsek. Sambil menunggu idem dari sana. Tak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini, namun kaca sebelah kiri di kursi tengah retak hingga nyaris berlubang.
Kejadian ini pun dianggap sebagai teror terhadap Supriyani. Sebelumnya, mobil ini kerap ditumpangi Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi selama menjalani sidang. Saat ini, kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani masih terus berlanjut di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, debat perdana pemilihan kepada daerah Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Aksi saling dorong antar keduanya tak terhindarkan usai salah satu paslon dilempari benda dari arah massa pendukung lawan. Kericuhan terjadi saat debat perdana pemilihan kepala daerah Sulawesi Selatan di sebuah hotel di Jalan Andi Joima, Kota Makassar. Aksi saling dorong tak terhindarkan antar kedua masa paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Kericuhan diduga terjadi karena salah satu paslon dilempari benda dari masa pendukung lawan. Kericuhan baru berhenti setelah aparat kepolisian tiba di lokasi dan melerai kedua massa pendukung yang berkumpul. Pengamanan pun diperketat di pintu masuk lokasi debat. Pendukung paslon yang tidak mempunyai tanda pengenal yang diterbitkan oleh KPU Sulsel dilarang masuk. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Ya, sementara debat perdana calon wali kota dan wakil wali kota Cimahi berlangsung panas. Pendukung salah satu pasangan calon mencoba masuk podium dan menghujani debat dengan interupsi. Dalam debat Pilwalkot Cimahi, pendukung salah satu calon mengajak para pendukung lainnya untuk meninggalkan lokasi debat. Tak lama pendukung ini langsung dibawa keluar ruangan. Namun begitu sampai di luar, keributan tak kunjung usai. Pendukung salah satu paslon ini memandang seharusnya kampanye tidak dilakukan di kampus. Ia juga memprotes dua paslon yang hadir menggunakan atribut kampanye di kampus. Jadi di PKPU itu jelas-jelas tidak boleh ya kampanye di area pendidikan, dan udah diizinkan, udah dirubah oleh putusan MK, itu diperbolehkan, tapi tidak boleh menggunakan atribut kampanye. Ini lingkungan kampus jelas-jelas menjadi. Bawaslu Cimahi pun sepakat dengan pernyataan pendukung ini. Bahkan Bawaslu telah mengingatkan Bawaslu Cimahi bahwa tidak boleh ada atribut kampanye di lingkungan kampus. Kalau tidak salah diksinya itu adalah hadir tanpa atribut. Nah, kalau kemudian kita maknai hadir ini siapa? Maka kemarin saya sebutkan di rapat itu bahwa hadir ini adalah orang. Begitu. Hadir adalah orang, maka orang tidak boleh menggunakan atribut. Saya aturannya ada. Kalau misalkan pemaknaan tekstualnya seperti itu. Tapi bahwa kemudian KPU waktu itu menjawab bahwa KPU Provinsi pun melaksanakan debat pertama di kampus Unpad. Begitu. Dan atribut yang melekat di badan diperbolehkan. Maka tadinya saya berpikir bahwa itu adalah jurisprudensi yang diambil oleh KPU. Begitu. Ada kesepakatan itu. Debat Pilwalkot Cimahi diikuti oleh 3 pasangan calon dan digelar di kampus Unjani. Dalam debat ini hanya satu yang hadir tanpa atribut kampanye. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul menghadiri senam Jakarta Menyala di Cilandak, Jakarta Selatan. Rano Karno atau Bang Dul pada pagi tadi mengunjungi sebuah mal yang berada di Cilandak, Jakarta Selatan. Kehadiran Rano Karno disambut meriah saat tiba di arena senam Jakarta Menyala. Para peserta senam yang terdiri dari kaum ibu ini antusias bisa senam bersama Bang Dul. Dalam kesempatan itu Rano Karno hadir ditemani istrinya Mpok Dewi serta Hani istri Pramono Anu. Bang Dul pun sempat berorasi di depan peserta senam. Ya,
Alhamdulillah nih semangat ibu-ibu semakin semangat ya, karena kita tahu nih kalaupun dihitung masa kampanye tinggal 24 hari lagi. Artinya dibutuhkan tenaga ekstra. Karena itu kita harus sehat. Sehat harus olahraga. Nah inilah saya terima kasih dengan ya Bu Hani, Mas Ano, Pramono, kemudian istri saya juga aktif membantu kita. Sekarang dibantu oleh Pak Kana, kita menggunakan One Belt untuk menjadikan tempat kita ya bersosialisasi, berkampanye. Itu aja intinya. Pemirsa, Partai Perindo mendukung penuh dan berkomitmen mengawal pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Melalui berbagai programnya yang pro rakyat, Partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini akan terus meyakinkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang tepat dalam membangun Jakarta ke depannya. Partai Perindo sebagai partai politik pengusung pasangan Ridwan Kamil Suswono menggelar kegiatan pemeriksaan gratis untuk masyarakat di Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Disambut antusias ratusan warga, bakti sosial ini juga turut mensosialisasikan visi misi dan program pasangan Ridho yang selalu berpihak kepada masyarakat. Antusias wajah sangat baik itu mendukung program ini. Bahkan dia pengen setiap bulan sekali bahkan. Karena apa? Kita dengan adanya ini kita kan tidak perlu mengeluarkan biaya. Begitu bagus ya buat masyarakat di sini. Jadi kita yang nggak pernah ngecek jadi tahu. Kayak saya kan nggak pernah ngecek ya. Sekalinya ngecek ternyata asam urat saya tinggi. Jadi membantu banget bagi kita. Tidak hanya Partai Perindo, anggota DPRD Jakarta periode 2024-2029 Syahroni juga menggelar tasyakuran dapil sekaligus mensosialisasikan program Cagup Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono di Kelurahan Rawatrate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Program Ridho ini dapat diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat saat memilih gubernurnya itu dapat pandangan yang bagus ya, terutama calon gubernur yang memang bisa meneruskan program-program calon gubernur yang terdahulu. Dalam kegiatan ini warga juga menyambut baik serta memiliki harapan besar dengan program-program pasangan Ridho yang berpihak pada rakyat kecil dan siap memenangkannya di Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dalam debat kedua Pilkada Jakarta yang digelar pada 29 Oktober lalu, calon gubernur dan wakil gubernur yang berlaga di Pilkada Jakarta menawarkan sejumlah solusi mengatasi masalah Jakarta. Salah satunya dengan memaksimalkan kawasan Tanah Abang. Debat kedua ini cukup mempengaruhi elektabilitas para jawara di Pilkada Jakarta. Kepada bapak-bapak, kami persilahkan untuk masuk ke panggung. Para pasangan calon pemimpin Jakarta kembali beradu gagasan majukan Jakarta. Ketiganya hadir dengan membawa program-program unggulannya. Sejumlah momen seru pun terjadi dalam gelaran debat kedua yang digelar pada Minggu 27 Oktober 2024 lalu. Kawasan Tanah Abang menjadi salah satu perhatian para calon yang berlaga di Pilkada Jakarta. Bahwa salah satu visi pasangan Ridho adalah membuat Jakarta sebagai kota festival, ya. Sehingga untuk mempromosikan Tanah Abang, kita bisa membuat festival Tanah Abang secara internasional, meramaikan secara bulanan, mingguan, tahunan, sehingga aktivitas fisik dari manusia bisa datang lagi ke sana. Jadi solusinya apa? Program Getuk Tular Adab akan menjawab semua masalah ekonomi di Jakarta dengan hanya bekerja dari rumah, mengisi aplikasi yang sudah kami siapkan dalam sistem blockchain. Makasih. Tetapi yang tidak kalah penting, sekarang para pedagang di Tanah Abang perlu bantuan modal. Dan untuk itu kami secara khusus akan memberikan kemudahan bagi warga Tanah Abang yang sekarang memang sedang menghadapi tekanan akibat harga yang tidak adil dan tidak fair. Untuk itu, pemerintah Jakarta akan hadir memberikan bantuan permodalan yang lebih sederhana dan mereka meminta juga untuk internet gratis di Tanah Abang. Kami akan kabulkan kalau saya menjadi gubernur Jakarta. Usai debat kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024 pada Minggu malam, iNews melakukan polling terbuka dengan pertanyaan, siapa paslon yang paling mampu mesejahterakan warga Jakarta?
Hasilnya, pasangan nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno imbang dari pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Keduanya memperoleh suara 45%. Kemudian pasangan nomor urut 2 Dharma Pengrekun Kunwardana memperoleh 10%. Polling terbuka akan kembali digelar pada debat Pilkada Jakarta ketiga. Tim Liputan iNews melaporkan. Menurut hasil survei yang dirilis oleh Parameter Politik Indonesia atau PPI, calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono kembali menduduki peringkat teratas elektabilitas pada Pilkada 2024. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Parameter Politik Indonesia pada tanggal 21 sampai 25 Oktober 2024, elektabilitas para pasangan Ridwan Kamil Suswono menduduki peringkat tertinggi 47,8%. Di urutan kedua ada pasangan Pramono Anung Rano Karno dengan elektabilitas 38%. Sedangkan pasangan independen Dharma Pongrekun Kunwardana memperoleh elektabilitas 4,3%, terpaut jauh dari kedua pasangannya. Lalu ada pemilih yang belum menentukan sikap atau undecided voters sebanyak 9,9%. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam mengenai keinginan Indonesia untuk bergabung dengan organisasi BRICS dan apakah bergabungnya Indonesia ke BRICS adalah langkah yang tepat, kita sudah terhubung dengan peneliti Center for Strategic and Indonesia Studies atau CSIS, ada Muhammad Habib Abian Zakwan. Selamat malam, Mas Abian. Selamat malam, Mas. Terima kasih undangannya. Iya, pemirsa, sebelumnya kita juga sedang mengkontak Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono dan juga perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Baik, saya mau ke Mas Abian. Mas Abian, kalau melihat adanya atau potensi Indonesia untuk masuk dalam kelompok ekonomi dunia, terutama di bagian barat ini atau BRICS, bagaimana peluangnya? Apakah memang dapat diterima dan masuk ke dalam BRICS ini atau seperti apa Anda melihatnya? Sebenarnya kalau ditanya apakah akan diterima, saya rasa itu peluangnya sangat besar. Karena memang berbeda dengan organisasi internasional lainnya. Misalnya saya beri contoh OECD gitu ya, Organization for Economic Cooperation and Development. Memang banyak sekali prasyarat dan memang mewajibkan Indonesia untuk melakukan reformasi domestik. Tetapi kalau misalnya kita lihat BRICS ini, memang tidak begitu banyak persyarat apabila ingin bergabung sebagai keanggotaan. Yang paling penting adalah bagaimana Menteri Luar Negeri dan Kepala Negara anggota-anggota BRICS ini menyetujui keanggotaan Indonesia atau partisipasi Indonesia di dalam BRICS. Tetapi tentu saja balik lagi kita pertanyakan apa agenda dan apa kepentingan Indonesia, apa urgensinya untuk Indonesia bergabung dengan BRICS itu. Kalau Anda melihatnya memang segenting apa sehingga ini Prabowo Subianto ketika baru saja dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia langsung tancap gas untuk bisa masuk dalam kelompok BRICS ini? Apa urgensinya kalau menurut Anda, Mas Abian? Tentu itu menjadi pertanyaan kita semua juga. Mengapa 4 hari setelah dilantik langsung tiba-tiba Presiden Prabowo kemudian Menteri Luar Negeri membuat keputusan yang sangat besar. Kalau misalnya kita katakan sekarang di tengah lanskap geopolitik yang memang sedang berubah gitu ya. Jadi kita juga bertanya-tanya sebenarnya urgensinya apa sih untuk Indonesia bergabung dengan BRICS. Kalau misalnya memang kita mau memperjuangkan kepentingan negara-negara yang disebut dengan negara South, itu kita sudah punya platform yang namanya Non-Aligned Movement. Dan juga kita sudah punya yang namanya G77, di mana kedua platform ini memiliki organisasi dan representasi negara-negara selatan jauh lebih banyak dibandingkan negara-negara BRICS yang hanya saat ini sebenarnya 9 bukan 10 karena Saudi Arabia kemarin tidak jadi datang. Dan jadi sekali lagi sebenarnya kami juga saya mempertanyakan spesifiknya apa urgensi Indonesia untuk bergabung dengan BRICS. Baik, apa urgensi Indonesia untuk masuk dalam kelompok BRICS ini? Kita langsung tanyakan saja Mas Abian kepada Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Ada Mas Dev Laksono telah bergabung bersama kami di Sido Prime. Selamat malam, Mas Dev. Selamat malam, gimana kabarnya? Sehat semua? Iya, sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Terima kasih Mas Dev. Mas Dev, ini sejauh apa perkembangan dari Indonesia bisa masuk ke dalam BRICS dan kira-kira apa urgensinya pemerintah ini ingin masuk ke dalam kelompok BRICS ini, Mas Dev? Ya, jadi
untuk kita masuk ke dalam BRICS, ini ada beberapa potensi yang bisa kita kembangkan ya. Pertama, ya selain untuk menegaskan posisi kita sebagai non-aligned movement, karena kita kan juga dalam proses untuk masuk OECD, yang kebanyakan itu juga negara-negara barat. Nah, di dalam BRICS ini kan memberikan kesempatan untuk kita mengeksplor potensi ekonomi di wilayah negara-negara tersebut, dan juga menegaskan posisi kita di sebagai non-aligned movement. Dan ya makanya itu, jadi semua aliansi ekonomi itu ya wajib kita eksplor untuk menegaskan posisi kita, dan juga membuat posisi tawar kita di semua forum-forum internasional itu semakin tinggi, dan juga kita bisa memperjuangkan semua program-program ataupun juga kita membahas segala macam isu-isu yang ada di belahan dunia manapun, apakah itu masalah situasi misalnya konflik di Ukraine ataupun juga potensi pecahnya perang lebih luas di Timur Tengah. Nah, hal itu semua bisa kita bahas di dalam forum tersebut. Nah, bila mana kita tidak mengambil posisi, bila mana kita tidak ada di dalam lingkaran tersebut, itu akan menutup komunikasi kita dengan negara-negara yang sedang ingin mengembangkan aliansi-aliansi tersebut. Oke, sejauh ini komunikasi yang dilakukan dari Kementerian Luar Negeri, mungkin dengan juga dari para anggota DPR dengan kelompok BRICS ini seperti apa perkembangan sampai dengan saat ini? Apakah sudah direspon atau seperti apa? Ya, kalau saya pribadi dengan BRICS itu sudah beberapa turut serta di beberapa kegiatan mereka ya, ketika mengundang sebagai partai politik dari Golkar. Saya sempat hadir beberapa kali, terus ada pertemuan menyampaikan joint communique. Ya, tujuannya itu adalah untuk perdamaian, tujuannya itu adalah untuk pengembangan ekonomi, ataupun juga people to people exchange. Ya, ini semua bisa berjalan selama kita itu mendorong hadir dalam aktif di dalam forum-forum tersebut, dan juga menegaskan sikap kita bahwa kita ini meminta untuk forum ini bisa menjadi tempat untuk membahas hal-hal yang demi kemanusiaan, hal yang demi membahas perdamaian. Oke, sudah. Hal itulah yang terus kita dorong agar menghindar kita itu masuk di dalam konflik blok barat blok timur. Ya, akan tapi kita justru menegaskan untuk forum perdamaian begitu. Baik, sudah melakukan sejumlah pertemuan begitu ya, dan nampaknya responnya berarti kemungkinan besar akan diterima oleh BRICS atau bagaimana, Mas Dev? Ya, ini kan masih proses ya. Ini kan baru kita menyampaikan intent to join. Ya, kita belum formally submit an application ya, kan karena ada proses-proses ke depannya juga untuk kita itu bisa berbagian dalam BRICS ya, sama seperti ketika kita masuk ke dalam OECD kan juga ada proses-prosesnya yang harus dilalui. Nah, ya ini masih panjang perjalanan ini. Jadi sebelum kita mengarah lebih dahulu, kita ini laksanakan ini step by step dahulu. Oke, masih menunggu proses apakah diterima atau tidak. Kalau dari Mas Abian sendiri, apakah memang untungnya Indonesia masuk ke dalam BRICS ini akan berpengaruh besar terhadap perekonomian kita, atau bagaimana secara luas Anda melihatnya, Mas Abian? Ya, begini sebenarnya kalau kita membicarakan soal BRICS, di mana negara-negara sendiri tidak menyalurkan misalnya investasinya melalui BRICS. Negara-negara anggota BRICS menyalurkan investasi mereka masing-masing itu melalui bilateral platform. Jadi apakah kalau misalnya memang dengan kita bergabung menjadi anggota kemudian tiba-tiba mendapat kelimpahan investasi yang disalurkan melalui BRICS, saya rasa tidak. Nah, kemudian untuk mengusung memang agenda-agenda yang menjadi penting untuk dibahas oleh negara-negara berkembang, sekali lagi tadi sebenarnya sudah saya sampaikan juga bagaimana Indonesia sebenarnya bisa mengoptimalkan saja partisipasi Indonesia, dan memang Indonesia bahkan pendiri dari NAM dan G77 yang kita kenal betul platform ini bukan diupayakan sebagai blok geopolitik, tapi memang untuk mengusung agenda-agenda yang low denominator, common denominator atau low hanging fruit untuk semua negara, bukan hanya negara berkembang, tetapi juga bisa menjembatani antara hubungan kita dan negara maju. Nah, kemudian juga
kalau misalnya saya sampaikan perbedaan kita dengan OECD, misalnya BRICS dan OECD, sebenarnya keuntungan kita bergabung dengan OECD itu ada dua. Yang pertama itu misalnya kita membutuhkan best practices daripada negara-negara maju karena Indonesia mau menjadi negara maju di tahun 2045 dan negara maju bisa menghadirkan best practices itu. Kemudian yang kedua adalah kita membutuhkan credibility dan credential dari negara-negara maju ini yang memang notabene adalah sebagai pemeringkat bagaimana apakah favorable atau tidak kondisi perekonomian di Indonesia untuk investasi asing dan makanya kita membutuhkan keanggotaan itu. Tetapi sekali lagi kalau misalnya melalui BRICS, saya rasa kalau misalnya kita hanya berpartisipasi sebagai partner, outreach partner, itu tidak kemudian kita jadinya tidak terhubung. Jadi dalam kondisi misalnya seperti tahun lalu kita hadir di dalam forumnya sebagai outreach partner, saya rasa sudah cukup. Karena kalau misalnya kita membicarakan menjadi anggota, tentu konsekuensinya sangat banyak. Konsekuensi domestik misalnya, kita harus memang betul-betul menambah anggaran untuk seluruh kementerian atau seluruh terutama Kementerian Luar Negeri yang akan banyak engagement-nya dengan negara-negara anggota BRICS. Kemudian bagaimana, apakah kalau misalnya memang kita tidak mampu memberikan ruang fiskal lebih banyak kepada Kementerian Luar Negeri, apakah akan terjadi prioritisasi daripada beberapa organisasi yang sebenarnya kita anggap penting atau mungkin sangat penting bagi Indonesia. Kemudian konsekuensi di luar negerinya adalah ini memberikan sinyal kepada kepada mitra-mitra yang lain. Sebenarnya posisi Indonesia itu sekarang di mana sih? Ketika misalnya kita bilang bahwa kita mau berpartisipasi di dalam semua forum, apakah memang itu jadi kepenting? Apakah dengan partisipasi di semua forum kepentingan nasional kita akan terjamin? Kan itu bukan belum tentu juga. Kita harus melakukan kajian cost and benefit-nya tentunya. Oke, Mas Sabian, singkatnya, apakah menurut Anda Indonesia gabung dengan BRICS ini belum tentu akan bertumbuh perekonomian kita, bahkan lebih cocok atau masuk ke dalam OECD atau Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan? Sebenarnya keduanya memang tidak mutually eksklusif antara OECD dan BRICS. Tetapi saya rasa karena kita belum tahu betul intensi dan apa yang mau dituju daripada BRICS, dan kita perlu ingat juga bahwa BRICS ini ada dua fokus yang memang non-aligned, tapi ada juga fokus yang memang revisionist, yang berusaha untuk menggugat atau bahkan menggantikan international order yang ada sekarang. Dan itu yang perlu kita antisipasi lebih jauh, dan kita tidak bisa impulsif dalam mengambil suatu keputusan geopolitik. Baik. Saya mau ke Mas Dev. Mas Dev, bagaimana tanggapan Anda? Ternyata belum tentu bisa sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari Prabowo Subianto untuk bisa mencapai ekonomi sebanyak atau mencapai 8% dengan masuknya ke dalam kelompok BRICS ini. Baik, ya ini kan semua masih pandangan dari luar, ya, pandangan Pak Habib, pandangan dari para pengamat. Nanti kan ini kan masih prosesnya masih ongoing. Ini kan baru dinyatakan intern. Nanti ada prosesnya, ada apakah event-eventnya, side eventnya, ataupun juga pembuka marketnya. Kita bisa melakukan komunikasi lebih intens dengan negara-negara anggota BRICS dan negara-negara anggota OECD, ataupun juga ada economic coalition yang kita adalah part of. Ya, ini semua masih on proses. Jadi sebelum kita langsung menghakimi bahwa ini tidak baik atau baik, ya kita jalani dulu. Karena proses ini kan dilakukan secara terbuka. Lalu Pak Prabowo juga menegaskan bahwa ini adalah tahapan yang harus kita ambil untuk menegaskan posisi kita secara internasional. Bahwa kita ini negara yang mengedepankan politik bebas aktif. Maka itu kehadiran kita di forum-forum ini menjadi suatu bukti nyata dan juga peran serta kita itu menjadi salah satu momentum pendorong untuk memastikan agenda politik internasional, kesejahteraan, perdamaian dunia itu benar-benar berjalan dan kita menjadi bagian utama daripada pergerakan tersebut, begitu. Oke, Mas Dev, apakah memang karena politik luar negeri Indonesia ini menganut politik bebas aktif yang memang ingin berpartisipasi dalam semua forum internasional, maka ikut dalam kelompok BRICS ini? Seperti yang dikatakan tadi dari Mas Sabian bahwa untuk mengikuti semua forum internasional belum tentu juga efektif begitu dalam membangun Indonesia sebenarnya. Ya, gini. Positif atau negatif itu kan tergantung bagaimana kita lihat outputnya.
Nah, tapi yang pasti bila mana kita tidak hadir, itu tidak ada, itu pasti tidak ada dampak langsung bagi kita. Nah, seberapa besarnya itu tergantung bagaimana kita mengkapitalisasi juga kehadiran kita. Bagaimana kita itu bisa melakukan engagement, apakah itu people to people, nation to nation, atau business to business. Nah, itu tergantung nanti ke depannya seperti apa yang kita tawarkan dan apa yang sedang berjalan di dalam event tersebut. Nah, hal inilah proses yang terus berjalan dan yang untuk kita bisa mencapai hasil yang optimal, ya kita harus hadir secara maksimal. Saya mau ke Mas Abian, peneliti CSIS Indonesia. Mas Abian, saya melanjutkan pertanyaan yang tadi, bagaimana tantangan Indonesia dan juga bagaimana hubungannya terkait dengan geopolitik dari negara-negara lain yang memang berdekatan atau berada di bagian barat ini. Seperti apa Anda melihatnya, Mas Abian? Ya, pertama kalau misalnya kita bicarakan tantangan adalah apakah memang betul Indonesia itu sudah punya agenda yang mau diusung. Tadi kalau misalnya menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Dave, bahwa ya kita harus memaksimalkan kepentingan atau agenda kita. Tetapi sebenarnya yang kita perlu tanyakan juga adalah Indonesia sudah berpartisipasi di lebih dari 100 organisasi multilateral dan regional dan internasional. Dan apakah memang Indonesia selama ini sudah memaksimalkan kepentingan nasional kita di dalam platform itu atau belum gitu. Daripada misalnya kita mau bergabung ke organisasi yang baru. Itu tentu kita harus evaluasi terlebih dahulu sebelum kita bergabung kepada organisasi internasional. Kemudian yang kedua adalah tentu sebenarnya kita harus melibatkan publik di dalam diskusi apakah Indonesia itu perlu masuk ke dalam BRICS atau tidak. Karena tidak bisa diambil keputusannya oleh misalnya satu kementerian saja atau oleh pemerintah saja. Tentu kita harus mendengarkan berbagai pandangan, terutama praktisi dari berbagai macam kalangan dan masyarakat sipil ataupun juga akademisi di kampus. Ya, bagaimana misalnya konsekuensi dan biaya yang akan ditimbulkan oleh keanggotaan kita di BRICS gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tentu kita harus mempersiapkan misalnya tadi bagaimana kita memberikan sinyal komunikasi, bagaimana kita packaging daripada keanggotaan kita ini. Tadi kalau misalnya kita berpartisipasi dalam semua forum adalah bentuk perwujudan daripada bebas aktif, ya kenapa harus misalnya spesifik menjadi anggota? Kenapa enggak kita cukup saja dengan misalnya menjadi outreach partner? Kan itu juga sudah memberikan sinyal atau memberikan manifestasi bahwa kita pun cukup untuk berhubungan dengan semua blok gitu ya, tidak perlu menjadi anggota secara spesifik. Oke, langsung saja dijawab dengan Mas Dev nih, apakah memang sudah sesuai dengan tujuan utama nasional dan juga apakah sudah melibatkan publik, akademisi atau praktisi? Silakan Mas. Ya, jadi gini, nanti kan bila mana ini masuk kita dalam BRICS dan lalu dipakemkan lah ya di dalam bentuk undang-undang. Pembentukan undang-undang itu kan pasti melibatkan semua pihak, itu satu. Lalu juga kedua, di sini kan memang leading sector adalah Kemlu. Akan tapi kan ini kan juga kita bicara tentang economic development, kita bicara juga economic corporations. Nah, di situ kan pasti akan melibatkan kementerian institusi lainnya dan juga partisipasi sektor lainnya seperti Kadinka ataupun asosiasi lainnya di mana masyarakat itu terwakili. Nah, di situ juga bisa diberikan ruang untuk melakukan sosialisasi, diskusi. Kenapa? Karena kan masuk ke dalam BRICS juga itu kan bukan hanya sekedar masuk lalu langsung buat KTA, itu kan harus ada prosesnya sendiri, penyesuaian akan aturan dan hal-hal itu. Nah, itu semua ada proses yang berjalan nantinya bila mana kita lanjutkan. Nah, di situ akan ada penempatan posisi baik dari semua masing-masing instansi ataupun institusi yang dimana Indonesia adalah menjadi bagiannya dan juga pemerintah Indonesia yang menjadi leadingnya dan melibatkan masyarakat secara umum. Begitu. Baik. Mas Abian, bila mana nantinya Indonesia ini masuk dalam kelompok BRICS, apa kira-kira yang perlu diantisipasi dan mungkin apa kekhawatiran Anda? Seperti Anda sampaikan tadi, apakah memang sesuai dengan tujuan utama nasional dan apakah sudah melibatkan dari berbagai pihak begitu? Apa kira-kira, Mas? Ya, kekhawatiran saya sebenarnya adalah apakah dengan keanggotaan kita di BRICS ini akan menghambat keanggotaan kita di organisasi atau di forum-forum lain. Karena memang banyak sekali sekarang di pandangan di negara-negara maju yang melihat bahwa keanggotaan di BRICS itu memberikan sinyal-sinyal tertentu gitu ya, sinyal-sinyal geopolitical
tertentu, entah itu revisionis dan lain sebagainya. Dan tentu memang sebenarnya kita harus melihat apakah ini ada konsekuensinya misalnya terhadap keanggotaan kita di OECD. Jadi sebenarnya kita tuh nggak bisa lagi melihat dunia ini sebagai dunia yang biasa-biasa aja, yang tidak terjadi. Semua orang bisa bekerja sama, bahwa keanggotaan kita di satu organisasi tidak akan mempengaruhi aksesi kita di organisasi lain. Dunia ini sekarang sudah jauh lebih berubah, dan logika bagaimana yang diterapkan di tingkat politik domestik, merangkul semua, berpartisipasi dengan semua, itu nggak bisa serta-merta diwujudkan di tingkat internasional. Pasti akan ada konsekuensi dan biaya geopolitik yang tetap ditanggung oleh Indonesia, terlepas bagaimanapun kita mengupayakan atau mengkomunikasikan bahwa Indonesia ini bebas aktif gitu. Tentu itu yang tetap harus kita pertimbangkan. Jadi prioritas Indonesia itu sebenarnya kemana? Kemudian juga lagi-lagi sebenarnya saya sangat menyarankan memang bahkan sebelum menyampaikan keputusan ingin bergabung, baiknya sebenarnya kita sudah punya cost and benefit analysis terlebih dahulu, bukan kita menyatakan dulu ingin bergabung baru kita buat cost and benefit analisisnya. Saya rasa sebenarnya kurang bijak, dan sebenarnya saya mengharapkan juga peran dari teman-teman DPR, di Mas Dev dan teman-teman untuk mengkritisi sebenarnya, untuk ya tidak hanya taken for granted keputusan pemerintah kalau misalnya ingin bergabung ke BRICS, tapi juga ada analisisnya. Baik, Mas Abian, apakah memang ini merupakan salah satu sinyal dari Indonesia bahwa memang ingin mengubah dari peta politik orientasi internasional Indonesia yang mungkin sebelumnya ke Amerika Serikat, sekarang berubah kepada keanggotaan BRICS ini, salah satunya Rusia? Saya rasa orientasi Indonesia nggak pernah ke Amerika Serikat, Mas. Memang orientasi Indonesia adalah bebas aktif, ya. Kita memang berteman dengan semuanya, tetapi kan dalam kondisi yang seperti sekarang, di mana geopolitik rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok, dan kemudian ada rivalitas antara Amerika Serikat dan Rusia, keputusan geopolitik yang diambil oleh Indonesia itu nggak bisa serta-merta oh ya udah berpartisipasi di dalam semuanya. Kita sudah sangat melihat berbagai macam contoh gitu ya. Bagaimana misalnya ketika kita menerima investasi yang terlalu dominan dari satu negara, itu kita akan kesulitan mendapatkan akses pasar ke negara lain. Itu karena ada konsentrasi daripada misalnya investasi negara tertentu di sektor tertentu di Indonesia yang dipandang sebagai kritis oleh negara maju ini. Jadi sekali lagi saya rasa keputusan pertimbangan geopolitik itu tidak bisa menggunakan business as usual, tidak bisa menggunakan matra-matra yang kita gunakan dulu gitu ya, waktu era globalisasi awal. Oke, tidak hanya untuk kepentingan bisnis, dan juga mungkin saya ingin minta pernyataan atau statement yang tegas begitu ya dari Mas Dev Laksono. Apakah memang tidak benar, atau apakah memang Indonesia ingin mengarah begitu ya kepada anggotaan BRICS ini ke depannya, atau seperti apa sebenarnya? Ya gini, mengenai posisi kita dalam BRICS kan kita sudah sampaikan bahwa kita ada intent to join, terus juga untung ruginya segala macam sudah lama dibahas, bahkan di pemerintahan Presiden Jokowi juga Bu Menlu juga pernah menyampaikan untung ruginya kita masuk ke dalam BRICS, ataupun juga proses kita sehingga kita mendaftar dan jadi sudah bekerja untuk menjadi bagian dari OECD ataupun juga alliance economic lainnya. Nah, tegasan daripada pemerintahan hari ini itu adalah kelanjutan daripada yang lalu. Ini sudah dikaji, sudah dilihat, sudah didalami. Kita lihat situasi global seperti apa, sehingga kita perlu untuk mengambil posisi-posisi, apakah itu posisi aman, bisa dianggap posisi aman, bisa dianggap itu adalah posisi mendua. Nah, tapi yang jelas bahwa posisi kita itu adalah bagaimana kita bisa terus mendorong peran masyarakat Indonesia, peran bangsa Indonesia di dalam forum-forum internasional, bahwa kita hadir di sana untuk kepentingan dunia. Kita menjadi bagian daripada kemajuan ekonomi dunia, dan kita mendorong terus economic alliance untuk demi kemajuan bangsa masyarakat dunia secara utuh. Baik, Mas Dev, kita akan nantikan bersama bagaimana nanti keputusannya, apakah memang benar masuk ke dalam BRICS atau tidak. Namun yang pasti Mas Abian dan teman-teman di CSIS harus tetap bisa mengkritik, dan juga kita akan terus memantau apakah bagaimana perkembangan dari kebijakan-kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto ke depannya. Terima kasih Mas Dev Laksono dan juga Muhammad Habib Abian atau Mas Abian telah bergabung bersama kami di Sido Prime. Selamat malam, salam sehat selalu.
Wacana penggunaan mobil maung buatan PT Pindad sebagai mobil dinas anggota kabinet dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia juga menyebutkan mobil maung akan dibeli bukan disewa sebagai bentuk investasi negara. Ini maung ini adalah beliau ingin ya semangatnya itu kita harus punya mobil buatan Indonesia sendiri gitu. Jadi nggak ada juga yang perlu diramein apa ya ramenya gitu. Doain aja, doain biar Pindad bisa segera memproduksi. Nanti skemanya langsung semua menteri dan wakil menteri itu langsung ya, diganti semua, Mas. Dulu tahu kemampuan berproduksinya. Totalnya kan juga ada. Semua kan belum tentu kita sudah mampu gitu loh, Pak. Total kabinet kan ada semangatnya gitu loh. Total kabinet kan ada 130 nanti. Tapi konsepnya berarti beli atau menyewa? Anggarannya iya, Mas. Ya kita beli, kita berinvestasi. Oke. Untuk yang mobil dinas yang tahun lalu eranya Pak Jokowi ini apakah dikembalikan lagi atau bagaimana konsepnya? Ya, nanti kita pikirkan kan itu kita nanti. Oh, berarti belum sampai situ. Maksudnya yang mobil bekas Pak Jokowi itu bagaimana? Ya nanti kan belum, nanti begitu ada kan itu kita pikirkan mobil yang lama peruntukannya seperti apa gitu loh. Saya nggak hafal, saya ada beberapa jenis maung lah di situ. Ya, sementara itu Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PT Pindad mendapatkan orderan sebanyak 4.600 mobil maung dari Kementerian Pertahanan. Jumlah tersebut untuk jangka waktu 2 tahun ke depan. Ya, Pindad tentu sudah menyiapkan sesuai dengan orderan dari Kementerian Pertahanan itu kurang lebih 4.600 maung untuk 2 tahun ke depan. Dan tentu alokasi daripada produksinya ya nanti di situ. Apakah nanti ada tambahan order untuk tadi kementerian? Ya kembali mohon tanyakan kepada Dirut Pindad supaya ini kan line of produksinya harus diproyeksikan gitu. Jangan sampai nanti itu menjadi isu yang lain gitu. Tapi tentu kita mendukung ya memang bagaimana penggunaan daripada tadi ya produksi dalam negeri harus kita tingkatkan. Ya, tapi pasti ada tahapannya, nggak bisa harus langsung hari ini, gitu, karena line of produksinya harus ditata. Tapi Dirut Pindad yang lebih mendukung kami. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan keterangan pers yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan pada Jampitsus terkait dengan update ya atau perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai 2023. Tetapi nanti secara spesifik terkait tempusnya ini di tahun 2015-2016. Rekan-rekan media, perlu kami sampaikan bahwa penyidik dalam kurun waktu ini terkait dengan perkara ini terus melakukan pendalaman, terus melakukan penghimpunan terhadap bukti-bukti agar membuat terang tindak pidana ini dan menemukan tersangkanya. Dan dalam perkara ini setidaknya ada 90 orang saksi yang sudah diperiksa. Oleh karenanya, bagaimana perkembangannya? Kita simak bersama. Direktur Penyidikan akan memberikan penjelasan terkait substansinya. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih Pak Kauspenkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam bagi kita semua yang saya hormati, teman-teman dari media massa yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya ingin menyampaikan tentang perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2023. Sebagaimana Surat Perintah Penyidikan nomor 53
tanggal 3 Oktober 2023. Adapun kasus tersebut adalah sebagai berikut, bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTR, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP. Dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 dilakukanlah rapat koordinasi di bidang perekonomian yang dihadiri oleh kementerian di bawah Menko Perekonomian, yang salah satu pembahasannya bahwa Indonesia pada tahun 2016 kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton. Dalam rangka stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional. Pada bulan November sampai dengan Desember 2015, tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI, Perusahaan Perdagangan Indonesia, memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI atas nama P untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula, padahal dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga seharusnya diimpor adalah gula kristal putih secara langsung, dan yang dapat melakukan impor tersebut hanya BUMN. Bahwa ke-8 perusahaan swasta yang mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, sebenarnya izin industrinya adalah produsen gula kristal rafinasi yang diperuntukkan untuk industri makanan, minuman, dan farmasi. Setelah ke-8 perusahaan tersebut mengimpor dan mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, selanjutnya PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal senyatanya gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta, yaitu 8 perusahaan tersebut, ke pasaran atau ke masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengannya dengan harga 16.000 per kilogram
yaitu harga yang lebih tinggi dari HET saat itu 13.000 dan tidak dilakukan operasi pasar. Bahwa dari pengadaan dan penjualan GKM yang telah diolah menjadi gula pasal putih tersebut, PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp105 per kilogram. Bahwa kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, negara dirugikan sebesar kurang lebih 400 miliar rupiah. Bahwa selanjutnya pada hari ini Selasa 29 Oktober 2024, penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan status saksi terhadap 2 orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut adalah 1. TTL selaku Menteri Perdagangan periode 2015 sampai dengan 2016 berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP garis datar 60 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 29 Oktober 2024. Yang kedua, tersangka atas nama CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015-2016 berdasarkan surat perintah penetapan tersangka nomor TAP garis datar 61 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 29 Oktober 2024 bahwa terhadap kedua tersangka dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan untuk tersangka TTL di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat perintah penahanan nomor 50 tanggal 29 Oktober 2024 dan untuk tersangka CS ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung berdasarkan surat perintah penahanan nomor 51 tanggal 29 Oktober 2024. Para tersangka disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI tahun nomor 31 tahun 99 tentang perundang-undangan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas dalam penjelasan saya.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Direktur Penyidikan. Rekan-rekan media, itu keterangan yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur Penyidikan, saya kira sangat lengkap ya. Kalau ada hal-hal yang ingin didalami, barangkali ada 1-2 pertanyaan, silahkan. Dan sebelumnya kami informasikan bahwa nanti kita turun secara beraturan saja, dan barangkali kedua tersangka akan diturunkan setelah kita semua sudah menunggu di bawah ya. Saya kira begitu. Ada pertanyaan? Cukup? Pak, penegasan aja Pak untuk peran dari mana Pak? Dari Rama dari Radio Alsinta. Penegasan aja untuk peran dari Mendak 2015-2016 ini, Pak TL ya, ya, itu seperti apa? Sejauh mana Pak? Silakan Pak Dir. Penegasan terhadap peran dari TTL ya. Jadi sudah jelas sebenarnya. Saya rasa tadi sudah cukup jelas ya, bahwa TL ini tadi yang pertama adalah telah memberikan penugasan kepada perusahaan ya untuk mengimpor gula kristal mentah menjadi gula yang kemudian diolah menjadi gula kristal putih dalam rangka stabilisasi harga gula di masyarakat. Karena pada saat itu gula langka, harga melambung tinggi. Padahal seharusnya yang berhak melakukan impor gula untuk kebutuhan dalam negeri dalam rangka stabilisasi harga adalah BUMN yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan. Itu pun adalah seharusnya gula kristal putih, bukan gula kristal mentah. Ya, sudah jelas? Saya kira begitu ya. Ada yang lain? Cukup? Oke, karena tidak ada lagi, saya kira kami sampaikan terima kasih. Ya. Untuk dari kasus maaf ini dari analisis dari peradilan, untuk karena ini impor dari gula, apakah dari pihak Bea Cukai juga ada lagi tersangkanya Pak? Terima kasih. Silakan Budi. Baik, untuk tersangka lain ya kita ikuti perkembangan dari hasil penyidikan. Artinya tidak menutup kemungkinan akan bertambah tersangka lain apabila telah ditemukan bukti yang cukup bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Ya. Pak, satu lagi izin. Alkah dari Media Indonesia. Ini untuk penegasan aja Pak, dari kapan penyidik sudah menyidik kasus ini? Mungkin dalam hitungan bulan atau hitungan tahun sudah mendalami kasus ini, dan bagaimana nantinya ketika publik menilai ada politisasi di balik penyidikan ini dan penetapan tersangka TTL ini, bagaimana sikap Kejagung merespon? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Bahwa penyidik bekerja berdasarkan alat bukti, itu yang perlu digarisbawahi. Tidak terkecuali siapapun pelakunya, ketika ditemukan bukti yang cukup, maka penyidik pasti akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Saya ulangi, tidak memilih atau memilah siapa pelakunya, sepanjang memenuhi alat bukti yang cukup. Terima kasih. Ya. Sejak kapan Pak penyidikannya, sejak kapan? Penyidikan dalam perkara ini sudah cukup lama, sejak Oktober 2023. Jadi kalau dihitung mungkin 1 tahun. Dengan jumlah saksi sekitar 90. Tentu penyidikan tidak hanya berdiri di sana, kita juga minta penghitungan
kerugian uang negara. Juga memerlukan ahli, sehingga cukup lama karena perkara ini bukan perkara yang biasa, bukan perkara yang sederhana. Ya, cukup ya? Ya, satu lagi. Pak, mengenai barang bukti, Pak. Izin Pak. Bapak boleh. Pak, izin Pak, saya Thomas Pak dari Kumparan.com mau menambahkan pertanyaan yang tadi aja Pak. Kan tadi itu penyidikan ya Pak. Kalau penyelidikannya itu dimulainya kapan Pak? Gitu. Ya. Kita sudah tahap penyidikan setahun. Artinya kalau penyidikan jatuh sebelum itu, ya. Saya tidak punya data ini mulai kapan, tapi yang pasti subsistem daripada penyidikan adalah penyelidikan. Itulah tahap yang telah diatur dan ditentukan dalam KUHP. Ya, cukup ya. Terakhir, TV One masih. Tadi mau nanya soal ini Pak, izin Pak, dari TV One soal barang buktinya kan kerugiannya sampai 400 miliar. Ini barang bukti yang udah dipegang sama penyidik ini apa aja Pak? Kalau boleh. Ya. Tentu kalau barang buktinya gula sudah tidak ya, karena gula kan sudah beredar di masyarakat apalagi tahun 2015 ya. Bukti yang telah kita dapat, satu, catatan, dokumen, keterangan saksi, ya, keterangan ahli, itu bukti. Kalau barang bukti kita dapat adalah dokumen sama catatan, ya, transaksi keuangan. Ini sudah kita dapat semuanya. Siapa yang melakukan, apa isinya, penyidik sudah mengantongi semua. Baik, saya kira demikian ya, rekan-rekan media. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan penegasan tidak ada politisasi dalam perkara ini ya. Dan kami sangat bersyukur rekan-rekan media terus melakukan dukungan, support, dan ini bagian dari support masyarakat. Dan kami terus mengharapkan dukungan supaya kami terus bergerak ke arah yang lebih baik. Saya kira demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, depan Pak. Oke Pak, foto Pak. Pak Gir. Udah beres. Oke. Ya. Nanti nggak apa-apa, silakan rekan-rekan media boleh turun dulu. Termasuk kameranya standby dulu. Nggak apa-apa, kita tunggu kalau sampai sudah ini baru. Oke Pak, siap Pak. Terima kasih Pak.